Halo teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Grobogan, Purwokerto, Halmahera, Makassar, Bogor, Wonogiri, Pandeglang, Lampung Tengah, Demak, Kulon Progo, Jember, Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Dompu, Ciledug Tangerang, Lampung Tengah, Kertosono, Jambi, Bima, Medan, Gresik, Probolinggo, Kedah Malaysia, Banyumas serta Sumatera yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Di ujung malam yang sunyi, ada seorang pria yang pernah menjalani jalan yang tak terduga, terjerumus ke dalam kegelapan pesugihan demi terbebas dari lilitan hutang rentenir. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan niat sekadar mencari cara instan untuk kaya, berubah menjadi perjanjian mematikan dengan makhluk tak kasat mata. Pernikahan mistis dengan sosok ular gaib hampir terwujud. Namun siapa sangka, nyawa orang terdekat justru menjadi taruhan. Bagaimana kisah kelam ini berakhir? Mari kita masuk lebih dalam ke dalam cerita penuh misteri ini, di mana setiap langkah membawa kita lebih dekat ke dunia yang tak semua orang mampu kembali. Tahun 2012, Tono, seorang pria paruh-baya dari desa Trisi, berada di titik terendah dalam hidupnya. Rumah tangganya hancur, dia bercerai dengan istrinya, dan hutang-hutang mulai menggunung, terutama kepada rentenir di kampungnya. Dengan pekerjaannya sebagai tukang batu bata yang tak lagi memberi penghasilan memadai, Tono terjebak dalam keputusasaan. Pikirannya kalut. Tak ada lagi jalan keluar yang terlihat. Suatu hari, kabar tentang sebuah ritual pesugihan sampai di telinganya. Tempat itu dikenal sebagai lokasi untuk mereka yang ingin mendapatkan kekayaan secara cepat namun dengan harga yang tak ternilai. Saudara Tono, yang kini sudah almarhum, pernah menyebutkan tentang desa Cikawung, sebuah tempat di mana perjanjian dengan makhluk gaib dapat membawa kekayaan instan. Dalam keputusasaannya, Tono merasa tak ada pilihan lain. Dengan hanya Rp150.000 hasil menjual handphone bututnya, Tono berangkat ke Cikawung. Malam itu, dia menumpang truk pasir menuju desa tersebut. Saat tiba di rumah sang juru kunci, sebuah gubuk sederhana, ia diberi syarat untuk melakukan pesugihan. Ia harus menyediakan sesajen berupa kembang 7 rupa, daging mentah, tumpeng, dan makanan lain. Semua itu membutuhkan uang lebih dari yang Tono miliki. Namun, tekadnya sudah bulat. Setelah melalui berbagai persiapan dan perdebatan dengan juru kunci, Tono memilih menjalani ritual di atas bukit, di sebuah tempat keramat yang dikelilingi hutan lebat. Di sana, ia akan menikah dengan sosok gaib bernama Nyimas Ratu Mayangsari. Tono dibalut kain kafan dan diselimuti oleh kabut malam yang dingin, menanti kehadiran sang pengantin gaib. Ritual itu dilakukan dalam kegelapan hutan,
dengan hanya cahaya senter yang samar-samar menerangi sekitar. Dalam kesunyian yang mencekam, muncul sosok besar berbulu hitam. Matanya menyala merah, dan taring tajamnya terlihat jelas di kegelapan. Tono gemetar, namun tetap bertekad. Perjanjian telah dibuat. Nyimas Ratu Mayangsari datang dalam wujud cahaya, menyilaukan mata Tono yang tertunduk. Dalam sekejap, Tono merasa bahwa kekayaan telah di depan mata, tinggal menunggu hasil dari pernikahan mistis tersebut. Namun, kehidupan pasca ritual tak seindah yang Tono bayangkan. Kekayaannya memang meningkat, namun keluarganya mulai merasakan dampak buruk. Ibunya tiba-tiba jatuh sakit. Kakinya membusuk secara misterius, seperti ada sesuatu yang mengikatnya. Ketika Tono mencoba merawat ibunya, kengerian semakin mendalam. Ustaz yang datang untuk meruqyah menyebutkan bahwa ada sosok ular gaib yang mengikat kaki sang ibu. Pengawalnya Nyimas Mayangsari. Ketakutan dan penyesalan mulai menguasai pikiran Tono. Perjanjian yang awalnya terlihat sebagai solusi ternyata mengorbankan orang-orang terdekatnya. Ternyata malam demi malam, ia dihantui oleh sosok-sosok gaib yang menuntut lebih banyak. Hingga suatu malam, dalam sebuah ritual ruqyah yang diadakan untuk menyelamatkan ibunya, Tono merasa bahwa inilah akhir dari segalanya. Ular gaib yang selama ini mengikat keluarganya mulai melemah. Namun Tono tahu bahwa ia harus membayar harga yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Di saat itulah, sang juru kunci datang lagi, menagih janji Tono untuk kembali ke tempat perjanjian. Namun kali ini, Tono menolak. Ia telah melihat dengan jelas betapa berbahayanya pesugihan itu. Nyawa ibunya hampir hilang, dan kini hanya tinggal penyesalan. Tono pikir semua telah berakhir. Setelah ritual ruqyah yang berhasil menyelamatkan ibunya dari belitan ular gaib, ia merasa bahwa dirinya telah bebas dari perjanjian pesugihan. Namun, kenyataan berbicara lain. Sejak malam itu, ketakutan mulai menghantui hari-harinya. Ada yang tidak beres. Setiap kali Tono menatap cermin, bayangan samar sosok perempuan berwajah pucat dengan mata hitam pekat selalu tampak di belakangnya. Itu Nyimas Ratu Mayangsari, pengantinnya dari dunia gaib. Pada awalnya, Tono mencoba mengabaikan gangguan tersebut. Namun, gangguan itu semakin sering dan semakin jelas. Suara berdesis seperti seekor ular terdengar di telinganya saat ia berusaha tidur. Di setiap sudut rumah, Tono merasa diawasi. Lalu, pada suatu malam, ketika semua lampu padam dan rumahnya diselimuti kegelapan, Tono mendengar suara langkah berat. Itu bukan suara manusia. Kamu janji akan kembali. Kamu harus kembali. Suara itu terdengar seperti bisikan dingin yang menggetarkan tulang belakangnya. Di luar rumah, bayangan besar berwujud ular raksasa melilit pohon depan rumahnya, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arahnya. Sejak hari itu, sosok ular besar itu selalu muncul di tempat-tempat yang tak terduga. Setiap kali Tono mencoba keluar rumah,
Ia akan melihat bayangan besar itu di kejauhan, mengawasinya dari kegelapan. Ketakutan semakin menjadi. Setiap malam, Nyimas Ratu Mayangsari terus mendatangi mimpinya, mengingatkan bahwa perjanjian belum selesai. Sang Nyimas menuntut Tono kembali untuk melengkapi pernikahan mereka dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada dunia gaib. Namun Tono tahu, jika ia kembali, itu artinya kematian atau yang lebih buruk. Suatu malam, saat hujan turun deras, Tono memutuskan untuk kabur. Ia berpikir mungkin dengan melarikan diri jauh dari desa, Nyimas dan para pengawalnya akan berhenti mengejarnya. Dengan terburu-buru, Tono mengemas barang-barang seadanya dan meninggalkan rumah. Dia mengendarai motornya dengan kecepatan penuh menuju kota yang lebih besar, berharap bisa bersembunyi di tempat yang ramai. Namun, di sepanjang perjalanan, rasa takut terus memburu. Di kaca spion motornya, dia melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan hitam yang mengikutinya dari kejauhan, semakin mendekat. Saat Tono menoleh, sebuah sosok besar muncul di sisi jalan. Seekor ular raksasa, dengan tubuh berkilau licin dalam hujan, menyelinap di antara pepohonan, mengikuti setiap gerakannya. Tono mempercepat motornya, tapi sosok itu semakin mendekat. Di tengah jalan yang licin, tiba-tiba motornya tergelincir. Tono jatuh ke dalam lumpur tebal di tepi hutan. Dalam keadaan panik, ia mencoba bangkit, tapi bayangan besar sudah menyelimutinya. Sosok ular itu muncul dari gelap, mengelilingi tubuhnya. Sementara Nyimas Ratu Mayangsari berdiri di tengah hujan deras, dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Kali ini, tidak ada jalan keluar. Aku datang menjemputmu. Tono ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Tubuhnya seolah membeku di tempat. Kakinya berat seolah ditarik oleh sesuatu dari dalam tanah. Nyimas mendekat. Tangannya yang pucat dan dingin menyentuh wajah Tono. Seketika itu, Tono merasa seluruh tubuhnya menegang, seakan-akan nyawanya diambil perlahan-lahan. Di antara tetesan hujan, muncul suara-suara gaib. Para pengawal Nyimas, sosok ular raksasa, makhluk gaib dengan mata merah menyala, dan bayangan-bayangan hitam yang menari di sekeliling mereka. Semuanya mengelilingi Tono. Nyimas tersenyum tipis, sebelum mulutnya menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tak dimengerti Tono. Ini akhir dari semua ini. Tiba-tiba, tubuh Tono tersentak kaku. Ia merasa seperti dihisap ke dalam tanah. Tubuhnya perlahan-lahan tenggelam ke dalam lumpur. Kegelapan semakin pekat, dan semakin sedikit udara yang bisa ia hirup. Nyimas Ratu Mayangsari hanya menatapnya, tanpa belas kasihan. Dalam hitungan detik, Tono tak lagi merasakan apa-apa. Semua hening, tubuhnya lenyap di telan bumi, seakan tak pernah ada. Malam itu, Tono menghilang dari dunia manusia, ditarik ke dalam perjanjian yang tak pernah bisa ia selesaikan. Pesugihan yang ia jalani kini menjadi malapetaka tak terelakkan, membawa Tono ke dunia yang hanya dikenal oleh kegelapan. Keesokan paginya, hanya ada bekas-bekas lumpur di tepi jalan.
Tidak ada tanda-tanda keberadaan Tono. Motornya tergeletak di sisi jalan, namun dirinya sudah tak lagi ditemukan. Desa itu mulai bergosip tentang nasib Tono, namun tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya. Hanya satu hal yang mereka tahu, Tono sudah hilang, dan dia tak akan pernah kembali. Pesugihan, dengan segala janji-janji kekayaan dan kemakmurannya, membawa Tono ke nasib yang mengenaskan. Kini, tak seorang pun tahu di mana dia berada. Nyimas Ratu Mayangsari telah mendapatkan apa yang ia inginkan, seorang suami dari dunia manusia yang harus menemaninya selamanya di dunia gaib.